mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, terima kasih sebesar-besarnya kepada para guru besar, para dosen, para sepuh, para kiai, para ustadz, dan adik-adikku sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam kajian kuliah subuh seperti biasa pada setiap Rabu pagi bersama guru kita Kiai Haji Dr. Am Abdul Salam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat lahir, saat batin, senantiasa merasa muraqabah, muqarabah, selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak berpanjang kalam, langsung saja saya akan serahkan waktu kesempatan seluas-luasnya kepada guru kita yang sudah insyaallah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini masih terkait bagaimana kita ini terkait dengan dakwah, ya, bagaimana kita menyikapi atau bersikap dalam dakwah walaupun berada dalam tekanan permusuhan atau kebencian. Kajian Quran Surat At-Takwir ayat 15 sampai 29. Mangga Pak Kiai, seperti biasa pematerian di akhir nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, mohon disisihkan waktu. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ghafirid dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ittaqu la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Para guru besar yang saya hormati, guru-guru kami, para dosen, anak dan serta anak-anakku, para mahasiswa, intinya kita harus bersyukur. Kita tidak boleh kehilangan rasa dan ungkapan syukur. Terlebih pada saat-saat bencana alam tak henti-hentinya, bencana moral juga tidak kurang dahsyat, sementara kita sepertinya santai-santai saja. Khawatir ini apa untuknya? Sedang apa Allah dengan kenyataan? Dan sedang apa kita ini? Apakah sedang mendekat kepada Allah atau justru kita tidak jelas arah dan langkah kita? Apa yang hadir dalam pikiran dan hati kita? Sejauh mana kita merasa khawatir terhadap kenyataan itu menimpa kita? Mudah-mudahan rahmat dan pertolongan Allah terus menyertai kita sekalian sehingga dengan melalui kenyataan apapun kita tidak terlepas dari perlindungan dan pertolongannya. Pada kesempatan ini dakwah dalam tekanan permusuhan dan kebencian bukan karena kondisi dakwah ini, tapi ini mah karena hancak saja, ya. Hancak kita surat At-Takwir, ya, ayat 15 sampai 29. Nah, ini ayat-ayatnya, ya, akan saya langsung saja dibahas dalam kajian. Yang pertama dari 15 sampai 21
ini Allah mengokohkan eksistensi malaikat sebagai pembawa wahyu. Seperti diawali di awal surat ini, Allah mengajak berpikir global bahwa sistem kerja alam ini akan runtuh. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berterbangan, hewan berkumpul seakan-akan kehilangan naluri permusuhannya, seakan-akan kumpulan hewan itu saling memaafkan dan saling memohon pertolongan masing-masing karena goncangannya. Ini kondisi yang sangat luar. Tapi itu sistemik. Matahari digulung, maka menghilangkan seluruh fungsi-fungsi keberadaannya dan saling ketergantungan dengan yang lain. Maka bintang pun berjatuhan, terjadi benturan, gunung pun berlompatan dan lain-lain seterusnya. Dan akhirnya manusia menemukan kesadaran tertingginya di sana, melihat apa yang telah dilakukannya. Nah, karena sistem kerja alam begitu hebat, sementara hasil kerja manusia akan dipermasalahkan justru, maka sebagian fenomena alam, fenomenanya yang terlihat dan terasa oleh dalam kehidupan manusia diangkat untuk sumpah, untuk mengingatkan dan menyadarkan manusia. Fala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang timbul tenggelam. Al-jawaril kunnas, bintang-bintang yang kali kencang dan masuk ke peraduannya. Walaili idza as'as, dan malam apabila akbala masuk, wa adbaro, dan berakhir. Wasubhi idza tanafas, dan subuh apabila bernapas. Ini Allah mengajak pada benda-benda langit itu terbitnya, berjalannya, gurubnya, terbenamnya atau berakhirnya, dan pengaruh-pengaruhnya pada kehidupan secara lebih luas. Jadi ini berpikir dalam dan luar biasa. Tafsir itu ada rihabit tafsir dan rihabit. Ada juga ayat ini, yang tempat ayat ini menghubungkan dengan suqub as-sauda, black hole, lubang hitam yang ada di tengah galaksi, dan luar biasa itu penjelasannya. Apa maksud Allah dengan ini? Inilah ayat yang ingin maksudnya, innahu laqaulu rasulin karim di kuwatin indadil arsi makin muta'in sama amin. Nah, di sini ayat itu ada 5 sifat malaikat yang Allah tampilkan, ya. Kenapa ini tampilkan? Karena sebelumnya mereka itu, nah inilah mereka itu jahiliyah yang terus mengembangkan permusuhan, penganiayaan dan kebencian, berkata tentang Al-Quran itu, in hadza illa sihrun yusar. Ini hanya sihir saja yang diterima dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Ini kan cuma ucapan manusia. Dengan tokohnya Al-Walid bin Al-Mughirah itu terus menyerangkan ungkapan ini pada surat Al-Mudaththir. Maka di sini Allah tandaskan dengan menampilkan 5 karakter malaikat. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran, sungguh ucapan Rasul, utusan Allah, malaikat karimin yang mulia. Di kuwatin indadil arsi, yang memiliki kekuatan dil arsi, indadil arsi, di hadapan yang memiliki aras, makin yang kokoh, mutoin taati, amin dipercaya. Ada 5 karakter malaikat. Di samping ini dituduh sebagai ucapan sihir yang diterimanya,
atau ucapan manusia sebelumnya, ini ditandaskan bahwa Rasulullah itu hanya menerima dari malaikat yang terhormat di atas semua malaikat karim, di kuwatin indonesiya yang mampu melaksanakan semua tugasnya dengan baik, sehingga tugasnya tidak ada pernah kurang sedikit pun atau lebih. Makin memiliki kedudukan dan derajat tinggi di sisi Allah, muta'in dipatuhi oleh semua malaikat, karena Jibril sebagai komandan para malaikat, amin, menjaga semua yang menjadi amanahnya tanpa ada pengurangan dan penambahan. Itu dalam wahatut tafsir. Datar-datar saja jawaban ini terhadap pihak-pihak yang betul-betul mengembangkan permusuhan. Bahkan di ayat selanjutnya ini luar biasa. Ya. Allah malah mendekatkan hubungan antara Rasulullah dan mereka. Ya. Kan di ayat Al-Qalam itu, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u. Hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan engkau Muhammad dengan mata-matanya yang penuh kebencian itu tatkala mendengar az-zikr wa yaqulun innahu, dan mereka berkata Muhammad itu orang gila. Luar biasa. Tapi di sini luar biasa Allah. Seperti tidak mendengar ucapan mereka atau sikap mereka yang begitu kebencian itu. Apa respon Allah di sini? Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu, maksudnya Rasulullah itu, tidak, sama sekali tidak gila. Disebut gila, tapi Allah malah mendekatkan hubungan mereka dengan kata sahib. Sahib itu teman dekat dan lekat. Mulajamah, yang selalu bersama-sama dan lekat. Tatkala Rasulullah dituduh sebagai orang gila, malah Allah mengatakan wa ma sahibukum kepada mereka. Sahib kamu itu, teman kamu itu, tidak wa ma Muhammadun bimajnun. Muhammad itu tidak, tapi disebut kedekatan. Wa ma sahibukum bimajnun. Ini luar biasa dakwah Islam itu. Tidak ada kebencian dilawan dengan kebencian. Permusuhan dilawan dengan amarah, tidak ada. Sebutan ini tentu saja untuk melembutkan hati mereka, sebab ia adalah orang yang sehari-hari bergaul, sehingga kalian tahu persis karakternya. Seakan-akan itu teman kamu ini, Muhammad ini. Dimaksudkan pula untuk menyentuh rasa kasih sayang di hati Rasulullah kepada mereka. Ini ternyata dakwah itu. Maka pada surat sebelumnya, ya, tatkala disebut macam-macam tukang sihir, akhirnya akumulasi mereka. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Muhammad, sabar saja atas omongan-omongan mereka itu. Wahjurhum hajran jamila. Kalaupun kau menghindar dari mereka, jauhi mereka, tapi dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan jangan mengakibatkan kertakan pikiran mereka kepadamu. Ini bimbingan Al-Quran. Dalam dakwah itu begitu. Kecuali itu, karena ini ingin meyakinkan bahwa Rasulullah itu betul-betul menerima wahyu,
walaqad ra'ahu bil hububil mubin. Bagaimana hubungan Rasulullah dengan Jibril? Beliau pernah melihat secara kasat mata. Ra'ahu, ya, secara kasat, bukan bayang-bayang makhluk yang gaib tanpa, tapi betul-betul pernah melihatnya. Dalam hal menyampaikan wahyu, Rasulullah SAW menyampaikannya secara utuh, tanpa dikurang, tanpa disamarkan, disembunyikan atau apa. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Semuanya datar saja ini menyampaikan. Wah, kebencian mereka, permusuhan mereka tidak terlihat di sini sama sekali. Bahkan selanjutnya Allah memastikan Al-Quran sebagai wahyu. Ya. Semua tuduhan mereka telah terjawab dan kebenaran Al-Quran terbuktikan. Maka mencari ajaran mana lagi? Wa aina tadhabun. Al-Quran dipastikan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukan kata-kata setan. Dengan berargumentasi dan kebuktian kebenaran-kebenarannya, baik dari sisi sastranya dan makna-maknanya, membuat hati mereka tergetar. Nah, luluhlah, kalahlah argumentasi mereka. Maka Al-Quran fa'aina tadhabun. Maka mencari ajaran mana lagi? Karena ini jawaban yang lurus tanpa amarah dan kebencian. Bahkan ajaran ini sama sekali tidak ada menekan. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu hanya zikrun lil alamin. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani memengartikan dzikrul lil alamin itu mau'idatun kabirah, nasihat yang besar, yang global untuk semesta. Bimbingan penuh kasih sayang yang dapat menyentuh hati manusia. Mau'idah itu kata-kata turaqqiqul qulub, yang bisa menyentuh, melembutkan hati. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, karena akan pas dengan fitrah manusia. Tapi tetap saja manusia diberi kebebasan. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kamu yang menginginkan hidup lurus. Nah, di sini semuanya diberi kebebasan untuk memilih. Tapi apapun pilihan atau kehendak kalian, Allah memiliki kehendak yang lebih baik sebagai kehendak yang mengurus alam. Kalau kehendak kita sangat terbatas dengan kemungkinan dan pengetahuan kita yang terbatas, rencana kita sangat terbatas, maka rencana Allah luar biasa. Sebab rencana, kehendak, dan keinginan Rabbul Alamin yang ngurus alam secara komprehensif, integratif, maka pasti rencana Allah itu terbaik. Namun demikian tetap saja manusia diberi kebebasan memilih. Dan tentu saja akhirnya Rasulullah SAW saja dibimbing oleh Allah. Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Katakan Muhammad, aku tidak memiliki naf'an wala darran, satu kemanfaatan atau kemadarat pun, illa ma sya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki.
Ini pantasnya manusianya kepasrahan kepada Allah. Tidak ada protes terhadap kenyataan yang Allah berikan. Melainkan ridho, nyaman, dan puas dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itu ujungnya. Dari ayat-ayat ini, pelajaran ini, kita ada melihat ada bimbingan edukatif. Dari ayat ini sampai awal, seluruh fenomena alam dan kehidupan memiliki hubungan yang kokoh dengan sistem keyakinan. Semuanya, coba ternyata Al-Quran itu begitu. Ya, mau sumpah, mau menekankan, selalu dikoneksikan dengan tatanan alam dan kehidupan. Jadi memiliki hubungan yang kokoh dengan sistem keyakinan. Ya, sering kita ungkapkan, tidak selembar daun pun jatuh kecuali ada dalam kontrol Allah. Maka ilmu apapun yang dikaji dan dikembangkan seyogyanya berakumulasi pada keagungan Allah. Sebab tidak ada satu titik pun dalam kehidupan alam itu melayang tanpa mengakar pada perencanaan Allah, sistem keyakinan ini. Selanjutnya, komunikasi edukatif harus mampu mendekatkan hubungan pendidik dan terdidik, sehingga mampu membangun rasa percaya peserta didik untuk mengidentifikasikan dirinya pada harapan-harapan pendidik. Di sini lebih dalam lagi sebenarnya, mungkin lebih ngoreksi lagi. Bayangkan kalau tadi orang-orang yang memusuhi saja oleh Allah malah didekatkan. Sahib Muhammad, teman ini. Padahal mereka mengancam, memusuhi, menganiaya. Tapi Allah katakan, teman kamu ini bukan orang musuh. Maka pendidikan betul-betul harus mampu mendekatkan antara pendidik dan terdidik. Sehingga dengan rasa dekat itu ada kepercayaan dari peserta didik untuk mengidentifikasikan diri, menyamakan perilakunya, mengikuti harapan-harapannya, dan direalisasikan dalam aktivitasnya. Sehingga ada ungkapan bagus, guru akan hadir ya di dalam perilaku siswa walau secara fisik tidak hadir. Artinya tidak ada ya guru itu di hadapannya, tapi dalam kesadarannya guru itu hadir sehingga kesehariannya santri itu berusaha merealisasikan harapan terbaik dari ustadznya, dari kiai. Itulah guru yang hadir walau tidak hadir. Pendidikan harus mampu memberi keyakinan kepada peserta didik bahwa dirinya, pendidik maksud saya ini bukan pendidik. Pendidik harus mampu memberi keyakinan kepada peserta didik bahwa dirinya layak menjadi rujukan dan teladan. Disinilah keindahan pendidikan. Bukan saja menjadikan mereka pintar, tapi kata-kata dan sikapnya menjadi rujukan. Pas seperti kebanggaan bahkan, tapi kebanggaan di hadapan Allah. Maka tatkala itu pendidikan ini bukan sekedar membuat anak didik kita sukses di dunia, tapi juga akan membimbing mereka mungkin bersama-sama bergandeng tangan pulang menuju surga Allah. Pintu-pintu kelas kita sekaligus menjadi pintu-pintu yang tembus ke surga. Ruang kelas kita menjadi semerbak wangi. Wanginya surga insya Allah.
sebenarnya ini hanya paling tidak pada ruang dada kita, niat kita yang terus obsesi kita. Tentu akan muncul juga pada penataan sikap, pemilihan kata. Ada giroh, ada kasih sayang yang dalam bagi mereka. Untuk bersama-sama menuju akhirat. Ada kasih sayang kepada anak untuk mampu eksis di dunia. Tapi sekaligus dunianya menjadi jalan untuk akhiratnya. Jadi pendidikan adalah bimbingan, kasih sayang, dan komunikasi antar dan interpersonal yang akumulasinya menghayati kehadiran dan kebersamaan dengan Allah. Mudah-mudahan ayat ini yang secara tegas memberikan bimbingan bagaimana dakwah menghadapi yang memusuhi, bahkan yang membenci, bahkan menganiaya. Tapi Al-Quran luar biasa. Wa ma sahibukum bimajnun. Catat saja baik-baik. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah mengatakan begitu. Teman kamu ini tidak. Padahal mereka luar biasa memusuhi. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Pembahasan tentang bagaimana kita berdakwah walaupun mungkin dalam suasana yang tidak kondusif seperti itu. Artinya kita harus selalu siap lahir batin mungkin ya. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita insya Allah. Baik, Pak Kiai, seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja saya bacakan. Nomor pertama saya bacakan, ini pertanyaan yang 2 minggu lalu dari Pak Dr. Haji Jaja Kustija. Mohon maaf, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mohon pencerahannya terkait syariat, tarikat, ma'rifat, hakikat, apakah satu kesatuan atau merupakan tingkatan gitu. Syariat, ma'rifat, hakikat, Pak Kiai. Ini pertanyaannya berat terkait tasawuf ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Al-Ghazali, tapi juga Al-Ghazali bukan orang pertama, sebelumnya ada Al-Qushairi, ya, bahwa syariat, hakikat, ma'rifat itu merupakan satu kesatuan dan sekaligus merupakan menggambarkan tingkatan juga, ya. Istilah yang pertama mengatakan itu istilah Al-Qushairi itu asy-syari'ah anta budallah. Syariah itu kamu menyembah Allah. Wal hakikah antashhadu, dan hakikat itu kamu menghayati kehadirannya. Dengan kata lain, syariah qiyamun bima umir, syariah melaksanakan apa yang diperintahkan. Wal haqiqah syuhudun lima qudir, menyaksikan, menghayati apa yang ditakdirkan untuk dirinya, semuanya dinikmati dan melihat kehadiran Allah di sana, dan apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah nampakkan.
Syariah tad'u ilal qiyam bi'amalil ibadah wa nahwiha. Maka syariah itu mengajak untuk melaksanakan ibadah wal haqiqah tushhiduka ma'anil uluhiyah, dan hakikahnya memberikan penghayatan, penglihatan dengan mata batin ma'anil uluhiyah terhadap makna-makna Robban, ketuhanan Allah dalam seluruh kenyataan matanya melihat kehadiran. Watwa kipu ka'alama khofa'an kamin asrar, dan menempatkan kamu atas rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan dari keputusan-keputusannya. Nah, karena itu antara hakikat syariah itu merupakan satu kesatuan. Kemudian kalau ini pemahaman mayoritas ahlu sufiah, karena ada yang tidak demikian. Istilahnya itu orang-orang yang gulu itu mengatakanlah syariah itu untuk orang-orang bodoh, katanya, yang tidak tahu, yang tidak mampu untuk lebih dalam. Itu yang membedakan hakikat syariat dan hakikat. Bahkan kalau selanjutnya dari syariat dan hakikat terus diperdalam, maka akhirnya akan menghasilkan pengaruh ya terhadap hati kita, pembersihan batin kita, penjernihan sarirah kita, dan semakin mendekat kepada Allah. Semakin baik kedekatan seseorang kepada Allah dan hati terus lekat dengannya, tahaqqaqal abdu bima'rifatillah. Di sanalah seseorang hamba betul-betul mencapai makrifat kepada Allah. Dan itu adalah tujuan utama setiap seseorang. Ya. Karena itu ya, syariat itu selalu terikat atau terkait dengan hakikat. Syariat yang tidak terdiwai hakikat, maka itu tidak akan diterima. Dan sebaliknya, hakikat yang tidak terikat oleh syariat, maka itu pun tidak akan memberikan hasil. Dan sedangkan ma'rifat itu awalan wa akhiran. Ma'rifat itu di awal dan di akhir. Nah, Al-Qusairi sebagai rujukan para ahli sufiah dari yang cukup dipandang buku paling baik, Ar-Risalah Al-Qusairiyah, menjelaskan hakikat syariat tidak cukup panjang, tapi menjelaskan makrifat luar biasa panjang sekali. Makrifat wa awwal wajibin alal insan, pertama kewajiban bagi manusia itu ma'rifatullah. Nah, itulah dengan syahadat, mengenal Allah, wajib wujudnya Allah, sifat-sifat kesempurnaannya, dan terhindar dari kekurangan-kurangannya. Itu pertama. Setelah itu baru syariat. Awalan itu makrifat di awal. Tapi tatkala seseorang terus dengan syariat dan masuk kepada hakikat, kalau geraknya, kepalanya merung dan bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, hatinya menghunjam pada kebesaran Allah, mensucikan Allah, yang tak sedikit pun ada kekurangan dan kelemahan, dia sempurna, dia maha adil, dia maha sayang. Maka pada waktu itu terefleksi pada dirinya, betapa kecil, betapa kotor dirinya di hadapan.
Maka dari sana muncullah sikap-sikap khusyuk wa tawadu. Di sanalah semakin dekat seseorang dengan Rabb-nya, semakin remuk dirinya di hadapannya. Maka tidak akan tersisa untuk melihat dirinya lebih di hadapan orang lain. Nah, semakin dalam maka segala sesuatu dia melihat Allah. Dia mengenal Allah. Dia menghayati kebersamaannya dengan Allah. Maka muncul dalam seluruh penataan sikap dan pemilihan kata-kata. Insya Allah ini adalah yang diungkapkan oleh mayoritas Sufiah, termasuk di dalamnya Al-Qusairi dan juga Imam Ghazali. Di samping itu banyak juga paham-paham yang tidak seperti itu. Mungkin itu seperti yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Kiai. Lanjut Pak Kiai. Pada waktu cekap dari Prof. Aan ini. Pertanyaannya seperti ini Pak Kiai. Pak Kiai, ada pernyataan tidak ada dosa kecil tatkala kita minta keadilan Allah. Tapi juga tidak ada dosa besar jika kita minta kemurahan Allah. Ini artinya bagaimana Pak Kiai? Tidak ada dosa kecil ketika kita minta keadilan Allah, tapi juga tidak ada dosa besar jika kita minta kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Mangga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kana perhatosanana Ibu. Mohon pisan. Sebenarnya kata-kata itu mungkin terjemahan atau maksud dari hikam Ibnu Athaillah yang kalau tidak salah itu nomor 50 ya. Hikmah nomor 50 yang bunyinya seperti inilah: sogirota idza qabala ka'adlu wala kabirota idza wajahaka fadlu. Tidak ada dosa kecil kalau engkau dihadapkan kepada keadilan Allah, dan tidak akan ada dosa besar kalau engkau dihadapkan kepada karunia dan kemurahan Allah. Apa yang dimaksud dosa kecil di sini? Dosa kecil itu yaitu dosa-dosa yang tidak disertai ancaman dengan azab, baik dalam Al-Quran dan atau hadis. Sementara dosa-dosa besar itu yang disertai dengan ancaman azab. Dalam Al-Quran seperti musyrik, menyakiti orang tua, persaksian syahadat tujur, persaksian palsu, zina dan lain-lain. Nah, dosa kecil ya kalau dihadapkan kepada keadilan Allah ya tidak kecil itu. Tapi tetap saja besar itu. Ya lagi, dosa kecil kalau dihadapkan keadilan Allah tidak ada kecil. Bahkan jadi besar. Sebab akan dihukum oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal misqala dzarrah, sebesar atom pun kebaikan akan ditemukannya, dilihatnya, mendapat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, barang siapa yang beramal misqala dzarratin sebesar atom syarran kejelekan, nah yarah akan mendapat balasannya juga. Nah, sekecil apapun akan kita itu di hadapan keadilan Allah pasti. Apakah pasti selama itu? Tapi sebaliknya, dosa besar pun apabila dihadapkan kepada rahmat, karunia dan kebaikan Allah, lam tabqa kabiratan, tidak akan jadi besar. Bahkan bisa kecil, bahkan bisa hilang sama sekali tidak ada.
Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah jauh melampaui batas, dolim terhadap diri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa semuanya, tidak besar tidak kecil. Innahu wal ghafurur rahim. Wah, sedang apa dengan hikmah ini? Oh, intinya kita jangan memepelekan, main-main gegabah dengan dosa-dosa kecil. Ah, ini mah dosa kecil. Jangan, sebab tatkala di hadapan kepada Allah akan terbalas. Jadi besar itu, sebab akan mendapat balasan. Tapi juga kalau terkena atau terjerumus pada dosa besar, juga tidak boleh, tidak perlu putus asa. Nah, disinilah kestabilan haud roja terjadi. Ingat ada kisah di hadis yang sahih, zaman dulu katanya ada seseorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian tanya ke rahib, apakah mungkin dia bisa tobat? Kata rahib, oh sudah tidak ada, kamu ini sudah tak ada tobat lagi. Maka digenapkan saja rahib itu jadi 100 dibunuh lagi. Tapi setelah itu dia tidak putus asa bertanya lagi, ya ke alim, akhirnya diberi jalan untuk tobat. Berangkatlah untuk tobat. Nah, kata dia, "Halo, kamu ingin robah tobat, kamu harus ada di tempat ini dan terus melaksanakan sesuai bimbingan yang dikembangkan di lingkungan itu." Belum sampai ke tempat yang dituju, tapi niat sudah betul-betul ingin tobat, mati di tengah jalan. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Kata malaikat azab, ini milik saya, karena dia belum sampai ke tujuannya. Kata malaikat rahmat, ini milik saya, karena dia sudah berangkat dan betul-betul niatnya sudah direalisasikan walau dalam perjalanan. Akhirnya katanya diukur kan, mana yang lebih jauh, ternyata sudah lebih jauh ke arah tujuannya, tidak lebih dari sejengkal lebihnya. Karena lebih itu dia menjadi milik malaikat rahmat. Di sanalah luasnya. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dari tadi, karena itu adalah dari hikam, ya, hikam Ibnu Athaillah. Jadi kalau di hadapan pada keadilan Allah tidak ada dosa kecil, semuanya jadi besar sebab akan dibalas. Tapi sebesar apapun dosa di hadapan pada rahmat dan karunia Allah, tidak ada dosa besar. Kecil bahkan bisa tidak ada dosa di sana. Sekali lagi ini membimbing kita untuk tidak gegabah menyepelekan dosa kecil, dan juga tidak ada alasan untuk putus asa terhadap rahmat Allah tatkala kita terjerumus pada dosa besar. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Jelas Pak Kiai, jelas sekali. Lanjut Pak Kiai. Terkait dengan hablum minan nas ini Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai menyikapi para pendakwah yang menyalah-nyalahkan dan mencaci maki, bahkan mengkafirkan golongan tertentu yang tidak sejalan dengan mereka. Jadi bagaimana menyikapi para pendakwah yang suka menyalah-nyalahkan begitu Pak Kiai. Itu intinya seperti itu Pak Kiai. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu mengajak pada jalan Allah yang agung, ajaran Allah yang suci, ya. Maka mengajak kepada ajaran yang mulia, yang agung itu jelas tidak bisa dengan cara yang tidak agung, tidak bisa dengan cara yang tidak suci. Bagaimana mungkin kesucian, keagungan dicapai dengan cara yang tidak baik, yang tidak diizinkan?
mencela, menyalahkan dengan mudah, itu semuanya dilarang. Dilarang dalam Al-Quran. La yaskhur, dan saling mencela, mencemooh. Kemudian dalam saling menyalahkan itu tanazu, istilah dalam wala tanaza'u, kamu jangan saling berbantahan, itu dilarang. Akarnya itu dalam hadis penyakitnya ijabu kulli dira'yin bira'yi, masing-masing merasa bangga dengan pendapatnya. Al-ijab bin nafsi, bangga dengan diri. Al-ijab bil hizbi, bangga dengan kelompok. Nah, kalau dakwah sudah lebih dipengaruhi merasa paling benar, merasa paling baik, kelompok paling baik, sehingga menimbulkan jarak, keretakan antara sesama muslim, apalagi pertentangan, itu sudah tidak jelas dakwahnya. Dakwah kepada apa? Apakah dakwah kepada Islam atau sekedar dakwah kepada al-ijab bin nafsi, dakwah kepada egoisme, paham? Dakwah kepada egoisme kelompok. Ya, dakwah sudah tidak jelas kemana. Ya, kalau dakwah ilallah, maka kepentingan merasa apa itu harus terlebur untuk mengagungkan kebenaran Islam itu sendiri, yang melarang perpecahan, yang melarang saling mengejek, yang melarang saling mencela, untuk menyebut nama seseorang saja dengan panggilan yang tidak baik, itu dilarang. Tidak boleh dakwah ya dengan semangat amarah, dengan semangat kebencian, tidak ada. Rasulullah melarang ada. Seperti dalam surat At-Takwir tadi saja, bahkan yang memusuhi seperti itu. Saya berikan contoh lainnya. Di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 63. Dikatakan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Itulah orang-orang yang Allah tahu isi hati mereka. Maksudnya orang-orang munafik yang mereka kalau datang kepada Rasulullah bersumpah, kami ini ingin bersama kamu, tapi tatkala diajak kepada betul-betul mengikuti ajarannya, mereka berpaling sekeras-keras. Nah, itu katanya orang-orang yang Allah tahu di dalam hati mereka ada kemunafikan. Bagaimana sikap pada orang munafik itu? Yang berkata Islam tapi bukan untuk Islam? Kata Allah, fa'arid an, berpaling saja dari mereka. Tapi wa'idhum, dan nasihatilah mereka. Wa kullahum fi anfusihim qaulan baligh, dan berkatalah kepada mereka fi anfusihim, dalam hati mereka, qaulan baligh. Ini menarik Bapak-bapak. Fa'idhum, berpalinglah mereka, jauhi mereka. Tapi wa'idhum, nasihatilah mereka. Bagaimana? Menghindari mereka, membelakangi mereka, tapi nasihati mereka. Sedangkan wa'idhum, nasihat itu qaulan yuraqqikul qulub, berkata yang bisa melembutkan hati, menyentuh hati. Nah, ini Al-Quran ini termasuk badai tadod, badai itu yang ada pertentangan maknanya, saling mereduksi. Jadi fa'arid anhum, berpaling dari mereka itu bukan menjauhinya, tapi sekedar mengabaikannya, tidak mendengarnya. Itu kata tafsir Ibnu Asyur. A'rid anhum itu bukan menjauhinya, menghindari, membencinya, bahkan tidak. Tapi hindari, tidak usah didengar kata-katanya, bahkan buka dada untuk memaafkan. Sebab apa? Sebab ada harus menasehati mereka. Bahkan kalau perlu katanya nasihat itu individual, artinya secara personal, ngobrol duaan. Menguatkan itu bahwa harus terjadi kedekatan secara psikologis
dikuatkan wa kullahum bi anfusihim qaulan baligho. Katakan kepada bi anfusihim bi a'ma aqiqulubihim, pada kedalaman hati mereka. Artinya kata-kata kita itu harus mampu menyasar masuk ke kedalaman hati mereka. Qaulan baligho, kata-kata yang memberi pengaruh kuat terhadap hati dan pikiran mereka. Bayangkan ini dakwah kepada orang-orang yang membenci, yang mengatakan sembah, tapi juga mencela Islam. Fa'arid ankum wa'id. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada dakwah dengan luapan amarah, tidak ada. Sebab kebencian akan menutup hati untuk menyampaikan terbaik. Sebab akhirnya kebaikan yang kita sampaikan itu cahaya yang bertemu antara hati. Amarah, nafsu juga akan menghalangi, menghijab munculnya cahaya-cahaya itu. Maka seperti ayat tadi, ayat ini pun sama nampaknya. Yang lebih dramatis, Nabi Musa dan Harun disuruh menemui Fir'aun. Idhaba ila fir'auna innahu. Musa, Harun, pergi temui Fir'aun. Ajak mereka, barangkali mereka la'allahu yatadzakkar, mudah-mudahan jadi benar dan menjadi takwa. Faqula lahu qaulan layyina, berkatalah kepada mereka qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Wah, luar biasa bimbingan Al-Quran ini. Jadi tidak ada dalam dakwah itu luapan amarah. Kebencian dilawan dengan kebencian. Sebab kalau kata-kata kita keluar dari kebencian, sekali lagi akan menghalangi cahaya hati. Kebaikan yang masuk dari di hati kita itu adalah cahaya. Begitu juga luapan amarah. Itulah kira-kira ya tentang dakwah yang bisa saya. Kita juga harus merasa prihatin, tapi juga tidak boleh merasa paling baik, merasa paling benar. Ya, kita harus menjaga diri saja. Yang paling harus dikhawatirkan tatkala kita berkata ini, justru tatkala kita kata kita tidak sesuai dengan bimbingan Allah. Tidak sesuai dengan itu yang paling harus kita khawatirkan. Bukan sekedar mengkhawatirkan saya tidak bisa tampil baik di hadapan orang. Tapi kekhawatiran kita itu lebih ke sana. Sehingga yang tadinya amar ma'ruf bisa berbalik atau kurang. Ya. Sehingga tadinya ingin nasihat malah jadi jarak psikologis karena di dalam diri kita ada kebanggaan pada diri. Merasa paling baik, merasa paling benar. Itu semuanya akan jadi tabir untuk terjadinya interaksi dari hati ke hati. Demikian Pak Tutu yang bisa saya jelaskan. Masih ada pertanyaan Pak Kiai, tapi waktu ini sudah 6.10, apa masih dilanjut Pak Kiai? Atau saya apa bukan yakin waktu supin. Mohon Pak Kiai. Jazakallah khairan katsira Pak Kiai. Seperti biasa mohon dibimbing untuk berdoa, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa mereka ya Allah. Sayanglah mereka ya Allah, bagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, mata kami masih sulit melihat diri kami di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Mata kami masih tertutup kabut hijab untuk mampu melihat diri kami di hadapan keagungan, kemuriaan, kemuliaan, dan kebesaran-Mu ya Allah. Bagaimana kami sulit melihat diri kami di tengah-tengah bencana yang Engkau hadirkan, baik bencana alam ataupun bencana moral ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan hati kami, pikiran kami, segala gerak-gerik kami melayang keluar dari bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan menghayati kehadiran-Mu dalam seluruh kenyataan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami kemampuan menghayati kebersamaan-Mu dalam seluruh pilihan dan tindakan kami ya Allah. Berikanlah seluruh aktivitas kami ya Allah. Walau lahirianya aktivitas dunia, tapi jadikanlah seluruhnya jadi aktivitas yang berorientasi penuh kepada dunia dan kepada akhirat dan surga-Mu ya Allah. Kenyataan-kenyataan yang Engkau berikan kepada kami, kehidupan duniawi, atribut duniawi, janganlah dijadikan tabir yang menghalangi kami untuk terfokus sepenuhnya kepada ridho dan bimbingan-Mu ya Allah. Semuanya hanya anugerah-Mu ya Allah. Tapi betapa rugi kalau anugerah ini berhenti di dunia dan untuk dunia ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Cahayailah hati dan akal kami ya Allah. Basahilah bibir kami ya Allah. Dan hiburlah hati kami dari kesepian-kesepian yang tidak pantas. Karena jauh dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu non Mbak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma Amin. anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Ditunggu minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk terus menambah pundi-pundi amal soleh kita. Insya Allah kelak nanti kita akan temui di yaumul akhir, di kiamat, dan kita semua insya Allah ini surganya Allah Subhanahu